Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda kembali bertemu dan berjumpa dengan saya Canon Kamil di channel YouTube Sakinah Publishing. Ayah bunda sekalian, kalau kita berbicara tentang bullying atau berbicara tentang label negatif seperti kamu bodoh, kamu pemalas, kita pasti sudah setidaknya memahami dan membayangkan apa dampaknya. Dampaknya bisa membuat anak jadi rendah diri, bisa membuat konsep diri anak tidak terbentuk, dan pasti sekian banyak hal yang masih bisa kita bayangkan. Itulah ada dampak-dampak berbahaya dari label-label negatif atau efek-efek bullying seperti tadi. Namun ayah bunda sekalian, menariknya adalah bahwa ternyata ketika kita memuji, itu pun ternyata bisa berbahaya. Dampaknya pun berbahaya bagi diri anak-anak kita. Kenapa? Ayah bunda sekalian, karena memuji. Satu, dia bisa membuat anak menjadi tinggi hati. Anak mama pintar, anak mama pintar. Dia pintar terus-terusan, boleh jadi dia akan jadi tinggi hati dan akan melihat orang-orang ada kelas-kelasnya tersendiri. Dan ketika melihat ada orang yang dia memiliki kelasnya sendiri, dia rendah. Jadinya merendahkan orang lain. Ini yang menjadi berbahaya. Memuji yang membuat anak menjadi tinggi hati, inilah yang menjadi berbahaya yang cukup fatal. Kedua, kalau kita memuji tanpa tahu bagaimana caranya, maka ini juga akan membuat anak menjadi rapuh. Maksudnya rapuh seperti apa? Anda bisa lihat, sudah banyak contohnya di sekitar. Mungkin ada yang anak yang tipenya seperti ini. Anak yang tidak pernah gagal, contohnya seperti itu. SD ranking 1, ranking 1, ranking 1, ranking 1. SMP ranking 1, ranking 1, ranking 1. SMA ranking 1, ranking 1, ranking 1. Ketika kuliah tidak masuk ke yang dituju, prak, patah. Dia tidak terbiasa sama yang namanya kegagalan. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk bangkit. Padahal kalau kita pelajari, kalau kita bisa mengambil hikmah dari kisah kegagalannya Nabi Adam dahulu di jannah, kemudian gagal untuk mengikuti perintahnya Allah untuk jangan mendekati sebuah pohon, kemudian malah didekati, dan kegagalannya tersebut, namun beliau sikapi dengan sesuatu yang baik, dengan bertobat. Jadi kalau saya ambil istilahnya dari Ustadz Salim, Nabi Adam adalah sosok yang berhasil menyikapi kegagalannya. Sebaliknya, iblis sebelum diciptakan Nabi Adam, selama bertahun-tahun lamanya panjangnya, ratus-ratus tahun atau entah, saya juga tidak terlalu paham, tapi sangat-sangat panjang, boleh jadi rangkanya mungkin ratusan atau mungkin ribuan tahun. Sebelum ada manusia, iblis adalah sosok yang sangat-sangat taat kepada Allah, taat kepada Robnya. Namun ketika diciptakan manusia, iblis kemudian bertanya-tanya. Ketika diciptakan manusia dan diperintahkan malaikat dan juga iblis untuk sujud padanya, iblis nggak mau, bertanya-tanya justru. Loh, selama ini aku ini apa gitu, maksudnya gitu. Selama ini berhasil. Kemudian disikapi dengan tinggi hati, maka iblis ini adalah sosok yang gagal menyikapi keberhasilannya. Kita adalah turunan Nabi Adam, maka kita pun layak untuk meniru bagaimana caranya Nabi Adam menyikapi kegagalannya. Dalam hidup kita pasti akan ada kegagalan demi kegagalan. Yang paling penting itu bukan, yang paling membahayakan itu bukanlah gagalnya itu, tapi adalah ketika kita merasa terpuruk sangat-sangat dalam sama kegagalan tersebut. Dan ketika kita sering memuji anak kita, pintar, ketika dia terpuruk, ketika dia jatuh, akan ada kesulitan untuk dia bangkit lagi secara mandiri. Ini yang menjadi berbahayanya kedua dari masalah memuji. Maka ayah bunda sekalian, mungkin sekarang mulai bertanya-tanya, kan kalau kayak gitu berarti nggak boleh memuji sama sekali? Bukan berarti seperti demikian. Alhamdulillah, ternyata ada solusinya. Dalam bukunya, dari guru saya menyebutkan, guru saya Okina Fitriani, dalam bukunya itu Enlightening Parenting, ini bukunya bagus banget ayah bunda sekalian, Anda wajib baca. Saya juga banyak terbengong-bengong sama buku ini, baca buku ini dan ikuti pelatihannya. Saya juga cukup terbengong-bengong sekali karena beliau mengajarkan kepada saya tentang bagaimana caranya memuji. Memuji itu ada cara-caranya, memuji itu perlu memuji efektif, dan memuji itu gak boleh sampai bikin tinggi hati dan gak boleh sampai bikin dia melayang-layang terbang begitu saja. Maka bagaimana caranya memuji efektif itu seperti apa? Satu, yang dipuji adalah perilakunya bukan orangnya. Ya, jadi misalkan contoh kayak gini.
Nah, kamu anak mama pintar. Ini yang kita puji adalah orangnya, gitu ya. Ganteng, ini adalah orangnya, melekat pada orangnya. Sedangkan kalau kita memuji efektif, yang kita puji adalah perilakunya. Alhamdulillah, mama seneng banget ya ngelihat anak mama tuh tekun banget ngerjain PR-nya, tekun banget belajarnya gitu. Pantang menyerah sama belajarnya. Nah itu, jadi apa namanya, perilakunya. Perilakunya yang perlu untuk ditekankan. Kenapa kita perlu memuji perilakunya, ayah bunda sekalian? Karena yang namanya perilaku itu bukan orang. Perilaku itu bukan orang. Perilaku itu bisa dilakukan sama orang tersebut, bisa juga tidak dilakukan. Nah, maka dengan memuji perilakunya, kita membuat anak kita akan ada kecenderungan, kesukaan untuk melakukan perilaku tersebut. Dengan membuat kita memuji perilaku anak yang sedang berbuat sangat-sangat baik itu, maka kita juga ini akan memperbesar lingkar-lingkar keinginan-keinginan untuk berbuat baik jauh lebih besar lagi. Maka di sini ayah bunda sekalian, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah yang perlu kita puji sekali lagi bukan orangnya, karena orangnya bisa berbuat salah, tapi yang perlu dipuji adalah perilakunya. Yang kedua, ayah bunda sekalian, memuji efektif itu, puji perilakunya juga, itu kita perlu secara spesifik apa dan bagaimana. Nak, terima kasih nak, sudah buang sampah di situ nak ya. Tadi bunda lihat pagi tadi kamu sudah buang sampah di tempatnya. Terima kasih sekali ya. Mama bahagia sekali sama hal tersebut. Nak, terima kasih ya nak ya. Selama tadi mama masak, mama merasa terbantu karena kamu nak mau bermain dengan adikmu. Maka terima kasih sekali akan hal itu. Jadi yang perlu dipuji secara efektif. Kemudian yang ketiga, kita perlu sampaikan perasaan kita. Jadi tadi ya, mama bahagia sekali, mama senang sekali, itu juga perlu kita sampaikan yang kita rasakan. Kemudian yang keempat, ayah bunda sekalian, yang perlu kita lakukan adalah kita juga perlu sampaikan jangan sampai ada pujian-pujian kita ini ada sesuatu di baliknya ya gitu, misalkan nah alhamdulillah gitu dong, jangan kayak kemarin. Nah, jadi jangan sampai kita mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan anak di masa lalu. Nah gitu dong, nah bener, masa kayak kemarin kayak gini. Nah itu jangan sampai itu dilakukan. Maka cukuplah puji secara efektif ya, puji perilakunya, puji secara spesifik, perilakunya apa yang secara spesifik itu disampaikan, sampaikan perasaan Anda, dan yang keempat adalah jangan bawa embel-embel kesalahan dirinya di masa lalu. Silakan kalau Anda lakukan ayah bunda sekalian, semoga itu akan semakin membuat anak-anak Anda untuk menyenangi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.